Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi pemahaman makna ibadah kurban dan akikah. Yang kedua, memahami ketentuan kurban dan akikah. Dan yang ketiga adalah menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan serta tata cara kurban dan akikah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara kurban dan akikah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan benar. Anak-anak ibu, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk materi kurban dan akikah. Sedangkan pada kesempatan hari ini kita khusus membahas tentang ibadah kurban. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang ibadah akikah. Jadi pada hari ini yang kita bahas adalah tentang pengertian dan hukum kurban, ketentuan dan syarat ibadah kurban, serta hikmah pelaksanaan kurban. Oke, anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Kita akan mulai dari makna dan dalil nakli tentang kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu karoba yang artinya mendekat. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan dengan ketentuan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam istilah fikih, kurban disebut dengan al-udiyah. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan. Muslim yang mampu hendaknya melaksanakan kurban tidak hanya sekali seumur hidup, melainkan hendaknya melakukan kurban setiap tahun sebagai wujud rasa syukur dan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli yang menjelaskan tentang perintah berkurban terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'toyna kal kausar pasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surah Al-Kautsar surah ke-108 ayat 1-3. Itulah tadi makna dan dalil nakli tentang ibadah kurban. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan dan pelaksanaan kurban. Yang pertama adalah hewan yang dikurbankan. Hewan yang dikurbankan hanyalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Adapun hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki cacat atau luka. Yang kedua, telah cukup umur, yaitu unta berumur 5 tahun,
sapi atau kerbau berumur 2 tahun dan domba berumur 1 tahun, serta kambing berumur 2 tahun. Ketentuan kurban untuk sapi, unta, dan kerbau boleh dikurbankan oleh 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya oleh 1 orang. Ini adalah foto hewan-hewan yang bisa digunakan untuk berkurban. Selanjutnya adalah orang yang berkurban. Orang yang melaksanakan kurban disebut sahibul kurban. Sahibul kurban harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mampu membeli atau menyediakan hewan kurban. Yang kedua, Muslim atau beragama Islam. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, sudah mencapai baligh. Dan yang kelima, berakal sehat. Sedangkan waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah hingga sebelum terbenamnya matahari. Penyembelihan hewan disunahkan dilakukan di tanah lapang atau terbuka agar kaum muslimin dapat memperhatikan cara pelaksanaan kurban dengan baik. Lebih utama jika penyembelihan hewan dilakukan oleh orang yang berkurban. Kita lanjutkan dengan sunnah kurban. Sunnah artinya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sekarang kita lihat beberapa amalan sunnah yang dapat dilakukan saat berkurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, menajamkan pisau terlebih dahulu di tempat yang tidak terlihat oleh hewan kurban. Yang kedua, sebelum menyembelih membaca Bismillah Allahu Akbar dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, penyembelihan hewan dilakukan oleh orang yang melaksanakan kurban. Jika diwakilkan, orang yang berkurban hendaknya hadir pada saat penyembelihan. Yang keempat adalah hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, mempersiapkan lubang untuk menampung darah hewan yang akan disembelih. Yang kedua, mengasah pisau hingga tajam. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat dan lambung kiri di bawah. Selanjutnya, kepala hewan ditekan ke bawah, kaki hewan dipegang atau diikat dengan kuat. Selanjutnya, leher hewan diarahkan ke lubang penampungan darah. Terus, berniat menyembelih. Selanjutnya, membaca basmalah, selawat Nabi, dan bertakbir 3 kali. Dan yang terakhir adalah pisau diarahkan ke leher hewan. Penyembelihan dilakukan hingga memutus saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 urat leher. Anak-anak ibu, kita lanjutkan dengan pembagian daging kurban. Kurban dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kurban sunnah dan kurban nazar. Hukum pembagian daging dari 2 kurban tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurban sunnah. Apabila kurban yang dilakukan hukumnya sunnah, maka daging hewan kurban dapat dibagi menjadi 3. 1 bagian untuk disedekahkan, 1 bagian untuk dikonsumsi sendiri, dan 1 bagian untuk dihadiahkan.
Sihabul kurban atau orang yang berkurban tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga bagian. Yang kedua adalah kurban nazar. Apabila kurban yang dilakukan adalah nazar, maka daging dari hewan kurban harus dibagikan secara keseluruhan. Orang yang berkurban karena telah mengucapkan nazar atau janji tidak diperbolehkan mengonsumsi daging hewan yang dikurbankan. Itulah tadi beberapa ketentuan dari pelaksanaan kurban. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari pelaksanaan kurban. Hikmah atau manfaat yang pertama adalah untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diterima. Yang keempat adalah memupuk rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Yang kelima, untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak. Dan yang keenam adalah memupuk rasa saling berbagi dengan sesama sehingga tali persaudaraan semakin erat. Itulah tadi pembahasan tentang ibadah kurban. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diambil manfaatnya. Dan insya Allah kita minggu depan akan membahas tentang ibadah akikah. Terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.